Oh fokusnya di critical chance ya? Iya, Kalau 3 dari item gitu ya. core itu. Oke, tapi ternyata untuk pilihannya untuk Z1 fokusnya lebih ke arah Lancelot dengan ada sedikit fun fact. Brad memilih IGN sebagai bentuk penghormatan kepada Light, pemain yang ia idolakan. Oh karena ada Masih lampu berputar jadi di sekitaran terang. cahaya dan terang gitu ya Iya, Choji ya. bener. Makanya Light tadi lampu. cuman dia tadi juga bersinar gitu loh dengan bantingan-bantingannya. Dengan kalian loncat tadi ya. Benar-benar sinar banget dari Bright. Dan wah ini bakalan sangat menarik sih untuk depannya. Tapi ya dengan Bright yang again and again menggunakan Kalia, aku jadi penasaran untuk mid lane-nya mau pakai apa. Karena Gift-nya juga sudah ditutup. Dari Lunox-nya pun juga sudah ditutup. Chushin pun ditutup. Biasanya kalau dengan adanya Lancelot, Kalia di arah Roamer itu pakainya mid lane yang lumayan gede juga damage dari early game. Tapi masih belum keluar juga sampai sekarang magic-nya. Justru Oke, Ichi yang fighter keluar. kanan kiri seperti Oke. Zeta Division, 2 pick lagi. Kari yang mereka jujur menurutku untuk Kari di game kali ini lumayan risky sih. Banyak banget yang bisa nge-trapping Kari untuk di game kali ini. Gak usah jauh-jauh dari Curtain Call, dari Tsunami Slam, Yuzong, even Lancelot pun yang lumayan gampang nge-poke. Karena walaupun adanya Phantom Execution yang udah di nerf, tapi menurutku Lancelot masih cukup lincah untuk menghindari basic attack dari Kari. Ini mid laner untuk zone. Let's go. Kalau aku Cecil aja coba sekarang. Mid laner untuk Z1, Cecilian masuk sih sebenarnya Yes. untuk jadinya late game insurance juga Karena terlihat juga tadi dari game yang pertama mereka juga bukan mencari mid laner yang emang fokus damage juga untuk memfollow dari si Kaleanya kan. Bener. Itu baik sih. Cuman Tapi di sini Kimi ternyata. Kimi juga masih oke sih. Kimi juga masih oke. Sangat oke. Jadi mereka benar-benar meratakan damage-nya ke seluruh lane yang berbeda. Dengan Lancelot di sini sepertinya emang tugasnya lebih karena untuk menjadi finisher aja. Dimana untuk DPS main damage-nya itu akan berada di tangan dari Kimi. Tapi ya yang akan menjadi problem adalah dengan Yi Sun-shin yang menjadi first pick dari Zeta Division. Yang menurutku untuk jungle pattern mungkin early game gak terlalu kencang. Tapi begitu sudah ada power spike-nya, ini yang akan membuat Zeta lebih besar seakan-akan untuk damage per second dibandingkan dengan Z1. Oke, pilihan cepat Choji. Untuk di game yang kedua, Zeta or Z1? Aku Z1 sih untuk sekarang. Z1, Pulung. Ziwan, zone gua. Wow, gue juga bersama dengan Z1. Kita bakal menyaksikan apakah mereka mampu mendapatkan game mereka dengan 2-0 tanpa balas. Let's go to the lane of down. Yep. Kenapa dengan Ziwan juga kayaknya gue udah nggak ngelihat dari sisi. Tapi mudah-mudahan gue salah dengan penilaian gue ya. Karena Yeah. gue ngelihatnya dari game yang pertama tadi bukan dari hero-nya lagi gitu loh. Tapi dari cara bermainnya. Dari playstyle-nya ya. Dari playstyle-nya yang mungkin masih cukup tertinggal juga pemain-pemain dari Zeta Division. Kalau aku mungkin bisa menyimpulkannya ya balik lagi gitu loh, agak terlalu pasif. Itu yang ngebuat mereka lebih ke arah untuk menunggu momentum, bukan membuat momentum. Beda sama Z1 yang emang dari tadi tugasnya itu ngebuat momentum tersusun kayak gini nih. Ini hal-hal kecil yang sebenarnya dibikin momentumnya sama Z1. Oke. Dengan Revitalize yang memang sudah dibuka tapi Kani masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri dengan Revitalize yang memang sudah ada. Hanya saja sekarang Zaura buat Bright yang memang harus pulang terlebih dahulu. Tapi Katsu, nah mereka nih jauh lebih sedikit agresif nih. Coba lihat Katsunya berani mas sampai ke situ maju ngasih damage. Wow, tapi Kani nggak ada jalan untuk pulang loh. Aduh Kani, oke. Dia nggak ada revitalize, dia nggak punya Avatar of Guardian. Jadi berbahaya banget kalau misalnya Kani terkena first blood yang padahal dia yang sudah untung. Ya tapi hadirnya Gatot Kaca menurutku yang ngubah playstyle-nya nggak sih? Kayak ngelihat adanya Town, adanya Revitalize juga di badan gitu loh. Bakalan lebih efisien untuk nempelin satu orang dibandingkan dengan Baxia yang emang menurutku lebih ke arah tim fight centris gitu. Yep. Gila, berarti tadi dominasi sekali ya Bankai di arah EXP lane ya. Tadi posisinya Bankai level 3, Junichi itu level 1 loh. Jauh ya. Iya, sampai Katsu Jauh banget. melakukan cover ke arah bottom lane, baru benar-benar berhasil mendapatkan posisi. Dan sekarang EXP dari sosok tim Z1 yang mendapatkannya. Lihat, dia udah menuju level 4 dari Bankai itu. Enak banget deh. Kayaknya didapetinnya sama si ini. Dari tadi Sama modal Dragon Bankai. Tele dulu, ayo lu maju, gue sabet nih, maju, sabet gitu. Terus tapi terlihat ada freeze lane yang dilakukan juga oleh pemain dari Zeta Division dan kemungkinan besar akan kehilangan dari satu katapult yang sangat berharga dari bagian mid. Kenny harusnya level 4. Ya ini benar-benar harus dari level 4 dulu sih dari masing-masing XP-nya tapi Wah, bagus oke, dan banget. connect tadi sepertinya ikan petrify tapi pakainya berkilang hanya saja 10. Harus menjadi nilai tukar. Wow, terlalu mahal sih kalau mereka menukar ini dengan jungler walaupun 2 point kill didapatkan sekaligus. Karena posisinya adalah mereka memiliki Kara Turtle
Yuzong bisa datang kembali dengan level 3, jadi level 4 dan dia udah punya Black Dragon Transform. Sedangkan posisinya dari pasukan Zeta Division, mereka masih membutuhkan Kani berada di level 4. Mereka butuh Avatar of Guardian untuk nge-zoning out para pasukan dari tim Z1. Tapi ya ini dia, pengejaran level harus dilakukan oleh Bankai sih. Dia masih level 3, beda sama Junichi yang udah level 5. Angkat. Dan sekarang Katsu harus terusir. Diganggu habis-habisan dan Bankai akan bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Harusnya mereka udah bisa dapetin Turtle sih, Pak Pulung. Dan lihat Junichi sekalipun masuk, dia akan kehilangan Turtle. Dan dia kalau masuk, dia akan kehilangan flicker untuk bisa selamat. Ya, ini benar-benar domino efek banget dengan adanya Ten yang tumbang tadi sih. Jadi benar-benar hilang semuanya, dia harus reset jungle lagi. Dan dari segi turtle-nya pun akhirnya nggak bisa kepegang, apalagi dengan Bankai sudah masuk level 4. Tapi balik lagi, ini Junichi benar-benar player potensial banget sih. Walaupun tadi early-nya kalah, justru sekarang dia udah mulai ngejar dan bahkan nge-over levelin Bankainya. Wah, tapi ini dia Realme 15 Pro 5G. Lihat, gameplay dimainkan oleh para pasukan dari tim Z1 ini harus jalan slot. Dan tadi gue udah sempat ngomong sama Choji di awal kita ngomongin patch. Lapu-lapu nggak terlalu berimpact. Masih akan tetap pakai War Axe, masih akan tetap untuk kuat, damage-nya cukup besar, cuma memang nggak akan sesering itu. Benar. Dan kalau aku sebenarnya lebih spesifik sih, aku lebih mikir kayak untuk di God Lane mungkin pick rate yang bakalan lumayan menurun dengan lumayan banyak untuk di God Lane. Tapi untuk di XP ya masih bisa dengan penggunaan dari ultimate yang emang harus benar-benar hati-hati banget. Dan melihat dari item pertamanya pun emang ini langsung pengajarannya ke arah War X terlebih dahulu aja. Nyarinya benar-benar sustain banget, beda sama Bankai yang menyesuaikan dengan kata Bang Goji tadi. Ngambil spell save nggak usah dari War X dulu, dari pasif aja. Yang penting damage-nya ada Cukup. dari early game. Udah cukup lah. Yes. Kalau dia bisa mainin pasif ya. Karena pasif itu penting banget. Skill Yuzong itu, mungkin kalau kita ngeliat orang dominasi pakai Yuzong, itu tuh dia ngitung skillnya. Karena Yuzong itu skillnya lama banget, Pak. Iya. Cooldownnya lama banget. Lama. Mau udah sampai beberapa item, tetap itu salah satu hero EXP yang kolot banget untuk ngomongin cara cooldownnya. Kalau combo udah selesai udah tuh. Ya udah jalan kaki. Gak bisa ngomong lagi ya. Tapi ya balik lagi untuk dari bagaimana taruh setup dijalankan, sebenarnya tim Zone dari game pertama itu punya setup yang udah bagus banget. Cuman entah kenapa aku ngeliat bedanya adanya Gatot Kaca di sini ngebuat Zeta Division tuh justru sekarang lagi lumayan owning dibandingkan dengan Purify Trigger. Hui, Hampir. terlalu terburu-buru Purify Trigger yang dimiliki dari Katsu itu menandakan satu informasi. Bright bisa komit karena Varsha dengan flicker yang dia miliki. Wah, ini Zeta Division mereka harus benar-benar jaga positioning sih. Yap, itu dia. Katsu nggak punya Purify, Pak Pulung. Itu dia, Bankai akan landing ke arah mana, sedikit lagi yang tersisa. Dan turtle-nya berhasil diselamatkan, tapi Bankai datang untuk nyetor nyawa, tapi shutdown pun udah langsung terlihat. Bahkan kayaknya tadi malah menjadi korban pula 2 orang kali ini. Begitu sekarang Katsu gak bisa kemana-mana. No Purify. Apa yang mereka harapkan? Kita lihat kali ini, ngelihat Varsha yang terlalu terburu-buru dengan trigger yang mereka miliki. Dan Saura bisa masuk lebih dalam, satu poin kill akan coba didapatkan. One last hit. Berhasil selamat. Bayangkan kalau misalnya para pasukan dari tim Z1 tadi dapetin poin kill atas 10. Mungkin Zeta Division akan kehilangan banyak turret. Tapi aku jadi kayak ngelihat untuk Zeta Division emang mereka lumayan punya banyak PR di bagian jungle-nya sih. Karena even Ten pun tadi pas lagi orange buff, itu orange buff-nya keambil. Terus kita ngelihat tadi bagaimana untuk spell gak cuma Purify di mataku tadi, tapi Revitalize juga yang dibuka dengan kondisi darah dari Turtle yang masih lumayan banyak, itu yang membuat akhirnya satu kali Bankai masuk. Walaupun dia tumbang, itu benar-benar menjadi sebuah pertukaran yang tetap menguntungkan bagi tim Zone. Kelihatan bahwa even sebelum Turtle dimulai, Zeta itu masih leading dengan 600 gold. Sekarang satu kali team fight dengan orange buff yang dicuri, 2.500 gold lead di tangan dari Z1. Dia tadi datang nyetor nyawa, cuman buat apa coba? Petri. Iya. Udah. Yang penting aman, gak apa-apa tumbal juga Gak gak apa-apa. apa-apa, Tapi aku dapat tumbang. 3 orang tadi. Petriku masuk kok. Langsung jalan semua ya. Udah langsung. Ya sebenarnya lebih ke arah enaknya di Kenny-nya sih, dengan kapabilitas dia untuk bisa nembak nembusin orang juga, apalagi dengan Kay yang hadir di sini sebagai damage dealer. Oke, iya, Avatar of Guardian dan Connect. Banget tuh sekarang tadi begitu baik. Ada satu Federal Strike. Oke, satu Federal Strike yang overcommit di arah bottom lane menandakan satu turret akan coba dilepaskan di arah top lane. Tapi cukup peruntungan mereka ketika mereka mengadu nasib mereka berada di arah Turtle yang ketiga. Kenapa ini cukup mengadu nasib? Pertama, ini akan ngebuat tim Z1. Kita anggap siapa di antara Z1 yang paling cukup under itu ada Yuzong.
sekalipun akan punya power lebih besar. Karena 3 turtle didapatkan, dapetin turret. Wah, dan sedangkan dari tim Zeta Division mereka nggak dapetin turret sama sekali. Wah, ini berantem lagi nih. Akan seperti apa lagi? Terlihat tadi dengan satu bantingan yang memang sudah dilakukan. Dan sekarang ada Brad yang menjadi korban. Belum ada nilai tukar tadi yang berhasil diambil. Tapi Junichi langsung panggilan dan sempat dan pakainya pun menjadi korban di dalam pertempuran dari masing-masing tim. Kehilangan 2 player. Hanya saja Orange Buff diinvasi. Dan keuntungan lagi untuk tim Zone. Ya, ini Ngomongin karir invasi Choji, ini udah mereka ikhlasin juga sih purple buff-nya. Iya, ini yang menurutku lumayan unik sih. Karena begitu ada turtle selesai, sebenarnya mereka tradingnya sama-sama 2 orang gitu loh. Tapi mentality dan juga adanya gold lead yang lumayan tinggi membuat tim Zone tuh nggak cuma dapetin turtle dengan 2 sama-sama tukar, tapi mereka dapetin jungle-nya juga. Jungle yang di-press, Zex Aura yang punya target yang bagus banget. Dari tadi ke backline terus-menerus, ini akhirnya ngebuat Zeta Division walaupun pertukarannya seimbang, tapi mereka lama-kelamaan kehilangan teritori mereka sendiri. Ya itulah, that's why kenapa poin 6-6 sama, tapi goldnya jauh banget 3.800. Lihat, Iya. dari segi item posisi yang dimiliki dari seorang jungler yang udah memiliki War Axe, Brute Force, berbanding terbalik dengan sebelahnya menuju ke arah War Axe dan juga Hunter Strike, ini mungkin akan lebih sakit, tapi item Endless sangat dibutuhkan sama Yi San-Shin. Yap, itu dia Traction Pulse tadi terlihat. Bahkan untuk sekarang Avatar Guardian tadi langsung connect. Karena dari Bright gagal sepertinya mengantar paket ke arah teman-temannya. Ya itu benar-benar cepat banget sih untuk reaction dari Gatot Kaca dengan power Avatar of the Guardian. Meng-cancel adanya sebuah pick-off manuver yang diinginkan oleh tim Zone. Jauh juga sih tadi Zauranya jauh. Jadi kalau bisa aku bilang agak cukup terlalu terburu-buru, ya ngebuat dari Bright kayaknya harus lebih turunin tempo deh. Dia pastikan dulu ada siapa di situ. Ada damagernya kah? Ada atau di luar posisi dari turret, atau kalaupun mau di dalam di dive in semuanya bisa masuk. Karena menurut gue tadi Brad agak cukup terlalu terburu-buru. Agak cukup mubazir kalau bisa gue bilang. Landingnya langsung ditutup tadi, Pak. Iya. Gak bisa ke belakang ya? Gak ada yang bisa masuk juga Z1-nya. Z1-nya gak ada yang bisa masuk, terus Lancelotnya juga jauh. Tadi ada baiknya ya mereka bermain sampai tim Zeta Division keluar dari zona nyaman sih. Iya, tapi balik lagi mungkin ini karena dengan adanya mentality nabrak yang benar kenceng banget, even sekarang ditabrak lagi. Udah langsung take off, mau kemana nih landingnya nih Kani? Gak bisa mendekat. Tapi dengan Lord tadi udah berhasil langsung diamankan pula. Vengeance sudah terlihat di dalam tubuh dari Kay. Tapi sekarang apa yang akan terjadi? Kani tadi Avatar Guardian tapi tidak ada follow up damage, malah membuat dirinya pun terjebak. Untungnya masih bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Muimidet malah menjadi korban kali ini. Yes, fight yang sangat baik. Mereka hindari Avatar Guardiannya. Mereka tahu tanpa adanya Avatar Guardian yang tidak memiliki sisi, mereka bebas banget untuk dapetin apapun. Mereka bisa masuk lebih jauh lagi dengan team fight. Mereka punya Kahari, tapi Kaharinya untuk saat ini memang belum cukup item untuk bisa menahan. Dan saat ini para pasukan dari tim Z1, mereka berhasil mecahin satu holy defense dengan adanya super minion. Dan masih ada super minion yang bergerak menuju ke arah mid lane juga. Di pepet Cici Vengeance juga bingung ini Karinya sekarang. Makanya entah kenapa aku ngerasa kayak dari tim Zeta Division juga mereka punya skill source yang banyak banget dibuka, tapi di momen yang agak kurang pas. Kayak contohnya tadi pas lagi di Lord, itu Varsha lumayan ngebuka Veteran Strike-nya buat ngepres ke belakang tim zone ya, bukan untuk ngadu teritorial dari Lord. Buset, mau dimasukin nih. Ini dia main course-nya. Dan Bright berhasil tadi membatikkan satu player. Untungnya masih bisa kabur dengan Avatar Guardian. Tapi coba lihat pergerakan dimiliki oleh Bankai. Hampir saja di Furious Depth yang memakan korban dan juga Dragon Tail. Tapi setidaknya mereka mencoba untuk bisa menumbangkan. Karena satu bester yang ada di area beda berhasil ditumbangkan pula di bagian atas masih gagal. Dan sekarang terbuka area defensif yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Zeta Division. Avatar of Guardian sudah tidak ada. Tapi Federal Strike yang menjadi satu backupan damage dan juga barricade. Pertanyaan aku adalah, Ten itu tadi gambling untuk dapetin point kill atau memang misklik? Dive in ke dalam sana, itu udah pasti dia tahu kalau dia nggak dapetin point kill, dia pasti pulang cuma pakai nama. Feelingku tadi kayaknya emang ada sedikit misklik sih, karena dengan posisi kayak gini ya, apalagi Bankai yang masih dalam Dragon Form-nya, menurutku terlalu riskan untuk maju ke depan dan menukarkan dengan satu point kill. Karena dengan dari Zeta Division yang lagi under banget, defensif mereka yang nggak terlalu kuat banget untuk sekarang, even Varsha pun nggak bisa leluasa untuk ngebuka Veteran Strike, itu berkat adanya pergerakan dari Bankai yang justru sekarang menjadi kepalanya. Beda sama game pertama tadi, Bright yang jadi kepalanya, Bankai terus selalu open dulu untuk nekenin. Oke. Ternyata nggak terlalu bisa maju ke depan. Ini mau dibanting lagi ya ini. What?
Dan mereka udah berhasil lagi mematikan satu player, tapi Buiminet malah mendadak menjadi korban. Tidak ada lagi marksman kecuali dari Yusen Shin yang masih berusaha untuk bisa menghilangkan wave minion yang ada di bagian tengah. Sudah kelar, sudah semua. Lihat kali ini. Mereka nggak punya damage dari sosok seorang Kari. Terlalu besar damage yang diberikan dari seorang Kimi dan bebas banget untuk Kenny menembakkan ke depan sana, Pak Pulung. Yap, ini dia wave minion yang akan masuk, wave minion yang akan menabrak apa yang akan terjadi, karena untuk sekarang coba lihat pergerakan dari Zaura mendorong mundur pemain-pemain di Zeta Division dan wave minion habis. Wow, satu Vader S-Track yang sangat baik dari sosok seorang Farsia Katsu menyelamatkan mereka dari endgame, karena Katsu tadi satu tetesannya langsung fokus ke arah minion. Itulah kenapa mereka harus fokus terhadap para minion ketika melakukan clear, Choji. Ya, begitu Catapultnya hilang, ini benar-benar masih bisa di-defense banget sama tim dari Zeta Division. Tapi untuk menurutku dengan adanya Lord yang sudah diambil sekarang dari Team Zone dengan 10.000 gold lead, ini kayaknya bakal susah. Masalahnya hadirnya Yuzong sih untuk di game kali ini yang ngebuat gak pernah bisa aman banget untuk defensif bagi tim dari Zeta Division. Oke, tadi emang Yuzongnya hilang dari bangkainya, tapi dia niatnya adalah trade dengan Ten. Mungkin untuk mendapatkan Lord yang lebih aman lagi gitu loh. Tapi dengan full power 10.000 gold lead dan juga Lord yang bentar lagi muncul. Dan jangan lupa bahwa untuk Kiminya di game kali ini juga menggunakan Sky Piercer. Dari Dengan awal lagi. total 6 poin kill Dari yang awal. ada di tangan. Ini tinggal masalah buying time aja. Untuk Yuzong, Cici dan juga kalian di depan selama Kininya masih hidup, mereka masih punya chance yang lumayan besar untuk gak cuman bisa dapetin base tapi bikin wipe out dari Zeta Division juga. Oke, sekarang saatnya team fight. Apakah mereka mampu mendapatkan defense kali ini, Pak Pulung? Yap. Bangkai harus mundur terlebih dahulu, tapi Federal Strike tadi sudah selesai, harusnya impact sesaat lagi. Itu pada berbeda Kania, walaupun ada immortal dalam tubuhnya, Revital sudah langsung di power up, tapi Lordnya masih bersiap untuk bisa masuk ke area dalam dan juga Ten malah menjadi korban pakai jadal, tapi setidaknya ada Zaura juga menyusul lebih. Junichi menjadi korban tambahan. Muimina dipaksa mundur, tapi masih ada Vengeance di dalam tubuh Cici, bukan satu target yang dia inginkan. Bahkan tadi Winter Crown sudah dikeluarkan pula. Muimina sendirian, akankah dirinya sanggup? Dan sepertinya selesai. Meledak! Permainan dari Z1 menutup di match yang pertama dengan 2-0 tanpa balas. One side.